Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-46, 47, 48, 49 dan 50, yaitu 5 ayat masih lagi di surah Maryam dan masih lagi tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. 5 ayat sebelum ini yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang terdapat di dalam Al-Quran, yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk menceritakannya kepada manusia supaya mendapatkan pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim, yaitu bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya, dan lebih khusus yaitu berdakwah kepada ayahnya. Nabi Ibrahim alaihi salam seorang yang sangat membenarkan kebenaran, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, berdakwah kepada ayahnya dengan terus terang, dengan tegas, dengan jelas menyampaikan kepada ayahnya bahwasanya berhala atau patung yang disembah oleh ayahnya itu bukanlah Tuhan. Apa sebab? Sebab patung itu tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki sifat kesempurnaan yang semestinya ada pada Tuhan. Karena patung yang disembah itu tidak mendengar, patung yang disembah itu tidak melihat, patung yang disembah itu tidak punya kemampuan apa-apa. Maka apabila patung itu tidak berkuasa, maka mana mungkin otak atau akal yang cerdas, yang memahami tentang Tuhan, maka tidak akan mungkin menyembah berhala atau patung. Maka Nabi Ibrahim menyampaikannya kepada ayahnya dengan harapan ayah itu meninggalkan kepercayaan yang batil, yang salah itu, yaitu menyekutukan Allah dengan berhala, dan supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Nabi Ibrahim menyampaikan kepada ayahnya bahwasanya ia telah mendapatkan ilmu dari sisi Allah, yaitu berupa wahyu, karena beliau adalah seorang rasul yang diutus, dan itu tidak diberikan kepada ayahnya. Maka Nabi Ibrahim berharap dengan menyampaikan, dengan memberitahukan kepada ayah ia telah mendapatkan sebahagian ilmu dari sisi Allah, hendaknya membuat sang ayah itu mengikutinya. Karena mengikuti Nabi Ibrahim sebagai seorang rasul, bukan sebagai seorang anak. Apabila ayah Nabi Ibrahim menggunakan atau menampakkan, memperlihatkan egonya, maka tidak akan mungkin ia mengikuti apa yang disampaikan oleh
anaknya. Tapi Nabi Ibrahim menyampaikan, jangan karena saya sebagai seorang anak kemudian berpikir untuk tidak mengikuti apa yang aku sampaikan, tetapi lihatlah aku sebagai seorang Rasul yang diutus, maka meskipun aku seorang anak, ikutilah, karena yang ku sampaikan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah penyampaian Nabi Ibrahim kepada ayahnya, dengan beradab, dengan sopan santun, bukan dengan kata-kata yang buruk, kemudian yang meninggi, yang mengkeji, menghina, tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam juga menyampaikan kepada ayahnya, andaikan sang ayah itu mengikutinya, maka Nabi Ibrahim akan membawa atau membimbing sang ayah untuk tetap berada di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, sehingga suatu ketika nanti sampai ke tujuan, yaitu surga. Kemudian Nabi Ibrahim juga sebelum ini menerangkan bahwasanya ada musuh yang senantiasa membersamai manusia, yang tidak boleh sama sekali dipatuhi perintahnya. Sebenarnya yang menyuruh manusia untuk menyekutukan Allah, untuk memilih kesesatan sehingga berpaling dari jalan yang lurus adalah syaitan. Maka Nabi Ibrahim mengingatkan sang ayah supaya tidak patuh kepada syaitan, karena syaitan itu adalah makhluk yang durhaka kepada Allah. Mengikuti yang durhaka maka akan menjadi hamba yang durhaka pula. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada ayahnya kekhawatirannya apabila masih juga mengikuti atau patuh kepada perintah syaitan, sehingga masih juga tetap menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kekhawatirannya, ketakutannya, bahwasanya sang ayah nanti akan mendapatkan siksaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu siksaan yang besar, yaitu di akhirat, dimasukkan ke dalam neraka, dan di dalam neraka itu bersama dengan syaitan atau berteman dengan syaitan. Sampai di situ 5 ayat sebelum ini tentang kisah Nabi Ibrahim. Nah, bagaimana jawaban dari sang ayah ketika Nabi Ibrahim itu berdakwah dengan penyampaian yang jelas dan tegas kepada sang ayah? Nah, 5 ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan bahwasanya ayah Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi marah kepada Nabi Ibrahim, bahkan sampai mengancam Nabi Ibrahim alaihissalam, mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah kamu benci kepada Tuhan yang aku sembah? Dan kalau kamu tidak berhenti dari berdakwah kepadaku, wahai Ibrahim, nah, ayah Nabi Ibrahim mengancam Nabi Ibrahim, aku akan rejam kamu sampai mati. Nah, itu adalah ancaman dari ayah Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Kemudian, wahai Ibrahim, tinggalkan aku dalam rentang waktu yang lama. Nah, biarkan aku dalam kepercayaanku. Nah, jadi apabila sudah sedemikian sikap sang ayah, maka Nabi Ibrahim alaihi salam tetap juga menjawab dengan adab dan sopan santun yang tinggi, yaitu dengan mengatakan, wahai ayah, aku tidak akan mengganggumu, tidak akan mendatangkan keburukan ke atasmu. Aku tidak akan membalas, kamu mengancamku kemudian aku akan membalas dengan mengancammu pula, tidak. Aku hanya memberikan peringatan, dan yang kusampaikan adalah sepenuhnya adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikannya kepadamu, kepada manusia. Kemudian, karena aku adalah seorang anak yang tetap hormat dan tetap sayang kepada ayah, kepada orang tua, maka aku akan meminta ampun kepada Allah untukmu, wahai ayah. Nah, nanti kita akan bahas ini perkataan Nabi Ibrahim yang mengatakan kepada ayahnya untuk meminta ampun kepada Allah untuk ayah.
Nabi Ibrahim menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kebaikan kepadanya, maka Allah tidak akan menghampakan permintaannya, yaitu mendoakan kebaikan untuk sang ayah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan ayahnya. Nabi Ibrahim pergi meninggalkan ayahnya ke suatu tempat. Kemudian di tempat yang lain itu Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru Allah Subhanahu wa taala beribadah dengan lebih sungguh-sungguh lagi kepada Allah, dan Allah memberikan kebaikan kepada Nabi Ibrahim, yaitu yang apabila selama ini Nabi Ibrahim menanti-nanti kehadiran anak, yaitu sebelumnya sudah dapat anak dari Siti Hajar yaitu Ismail, sekarang pula dapat anak dari Siti Sarah. Padahal sebelumnya Siti Sarah mengatakan tak akan mungkin aku akan mendapatkan anak, aku telah berusia lanjut. Nabi Ibrahim pun juga telah berusia lanjut, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan anak kepada Nabi Ibrahim, yaitu Ishak dari Siti Sarah, seorang nabi. Kemudian dari Ishak lahir pula cucu, yaitu Nabi Yakub, juga seorang nabi. Jadi apabila ayah ditinggalkan dan ayah itu pula tak mau berubah, atau dalam tafsir yang lain ada di antara ulama tafsir menyebut paman, dan paman itu tak mau berubah, Allah ganti. Sang ayah tidak beriman, tetapi Allah ganti dengan anak yang lahir sebagai seorang nabi, kemudian cucu yang lahir sebagai seorang nabi. Bahkan dari keturunan Nabi Ishak dan Nabi Yakub itu banyak nabi-nabi diutus, termasuk Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Isa, itu adalah dari keturunan Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi Allah ganti. Jadi rupanya ada pepatah Arab mengatakan, man taraka syai'an lillahi, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, kan dia tinggalkan ayahnya karena Allah, karena ayahnya sudah tak mau lagi didakwahi, bahkan sudah sampai ke tahap mengancam, dah kalau nampaknya begitu sikap sang ayah, dah saya pergilah ke tempat lain. Kemudian Nabi Ibrahim menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah, Allah ganti, yaitu sang ayah tidak beriman, Allah ganti dengan sang anak seorang nabi, kemudian juga cucu juga nabi. Nah, man taraka syai'an lillahi, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahullahu khairam minhu, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Umpamanya kita tak suka bekerja di tempat itu umpamanya, kemudian kita tinggalkan tempat itu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan tempat kerja yang lebih baik dari tempat yang kita tinggalkan ini, insyaallah. Ya, ini kita dapatkan pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim yang mendapat anak, mendapat cucu. Anak dan cucu itu masing-masing adalah nabi. Kemudian Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan anak serta cucunya itu rahmat yang luas, yang banyak dari sisi Allah. Kemudian Allah jadikan mereka itu sebagai orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang baik sampai akhir zaman. Jadi mendapat sebutan yang baik sampai hari ini. Bahkan kita sholat pun kita menyebut nama Nabi Ibrahim, mendoakan Nabi Ibrahim. Kapan? Ketika tahiyat akhir, ketika kita menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita sambung kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Mendapat sebutan yang baik sampai ke akhir zaman, karena kita ini adalah umat akhir zaman dan salat sampai ke akhir zaman, maka nama Nabi Ibrahim disebut terus oleh orang-orang yang baik, orang-orang beriman sampai ke akhir zaman. Jadi Allah berikan kebaikan yang banyak kepada Nabi Ibrahim berkat kegigihan beliau di dalam berdakwah, termasuk kepada ayah sendiri. Baik, inilah dia ayat-ayat yang akan kita pelajari, yaitu 5 ayat yang menerangkan tentang dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Lebih khusus adalah
lebih khusus adalah respon atau jawaban dari sang ayah terhadap Nabi Ibrahim, yaitu sang ayah sampai kepada mengancam, tetapi ancaman itu adalah karena kebodohan terhadap kebenaran. Andaikanlah ayah Nabi Ibrahim itu menggunakan akal fikiran dengan baik, tentu akan menerima kebenaran dan tidak akan mungkin sampai kepada mengancam. Tapi karena kebodohan, akhirnya menolak kebenaran, kemudian mengancam Nabi Ibrahim yang menyampaikan kebenaran. Maka apakah Nabi Ibrahim membalas dengan mengancam pula? Tidak. Maka kita letakkan judul pengajian kita, yaitu kebodohan dihadapi dengan kesantunan. Nabi Ibrahim santun. Maka kita dalam berdakwah juga hendaknya demikian. Silahkan berdakwah, kemudian kita akan menghadapi orang-orang yang bodoh. Jangan sebut bodoh kamu ini. Nah, kemudian kita keji, kita hina, enggak. Karena itu namanya tidak santun di dalam menghadapi orang-orang yang didakwahi. Maka biarkanlah. Ada pepatah Arab mengatakan tarkul jawabi alal jahili jawabun. Tidak menjawab kepada orang yang bodoh itu adalah jawaban. Jadi kalau ada orang yang bodoh ngeyel itu apa ya? Keras kepala, nyinyir sampai kepada menghina, mengkeji dan lain sebagainya, dah tinggalkan aja, biarkan saja. Kalau kita jawab pula, menjawab perkataan orang yang bodoh itu adalah bodoh, jadi bodoh pula kita jadinya. Nah, supaya kita selamat dari kebodohan, dia WA kita umpamanya dengan bahasa kebodohan, tak usah balas. Panas hati di dalam Ustaz, panas-panas lah, dinginkan lah. Nah, dengan wudu umpamanya, dengan mendoakannya, tapi jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Balaslah kebodohan dengan kesantunan. Inilah dia dakwah Islam. Jadi dakwah Islam itu menyejukkan, bukan memanaskan. Dakwah Islam itu adalah menyelesaikan, bukan menambah masalah. Kita dapat pelajaran yang berharga dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana biasa, sebelum kita pindah ke tafsir ayat, terlebih dahulu kita akan membaca dan menerjemahkan ayat kata per kata dengan harapan kita lebih dekat dengan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya. Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wahabna lahu ishaqa wa ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala, berkatalah ayah Nabi Ibrahim, araghibun, bencikah anta kamu wahai Ibrahim an terhadap alihati Tuhanku. Tuhanku yang dimasukkan itu adalah berhala, patung. Karena ayah Nabi Ibrahim menyembah patung. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, lain, sungguh jika lam tantahi, kamu tidak berhenti, la arjumannak, sungguh aku akan merejammu. Merejam ini adalah melempar dengan batu atau memukul, bahkan sampai kepada makna membunuh hingga mati, maknanya rejam. Wahjurni, dan tinggalkanlah aku wahai Ibrahim. Ini masih perkataan ayah Nabi Ibrahim kepadanya, maliya, dalam rentang waktu yang lama. Kalau bahasa sekarang ini, jangan jumpa-jumpa aku lagi, pergilah kamu dari pandanganku selama-lamanya.
Nah, itu kalau udah marah begitu berarti ayah Nabi Ibrahim ini sudah marah, tidak suka kepada Nabi Ibrahim. Itu bagi seorang anak itu sangat berat. Perkataan yang seperti itu bisa memukul hati atau jiwa seorang anak yang tidak ingin berpisah atau jauh dari orang tua. Nanti kita akan bahas dalam tafsir insyaallah. Berkatalah ayah Nabi Ibrahim, bencikah kamu kepada Tuhanku, wahai Ibrahim? Sungguh jika kamu tak berhenti dari berdakwah kepadaku, aku akan rejam kamu dan tinggalkanlah aku dalam rentang waktu yang lama. Qala, berkata Nabi Ibrahim, salamun, keselamatan, alaika, ke atasmu wahai ayah. Sa'astaghfiru, aku akan meminta ampun, laka, untukmu, Rabbi, kepada Tuhanku. Innahu, sesungguhnya dia, Tuhanku, kana, adalah dia, Tuhanku, bi, kepadaku, hafiyya, sangat baik sekali. Jadi kalau aku berdoa memohon, apabila memang baik bagiku yang kuminta itu, Allah akan memberikan kepadaku kebaikan. Berkatalah Nabi Ibrahim, keselamatan atasmu wahai ayah, aku akan meminta ampun kepadamu kepada Tuhanku, sesungguhnya dia adalah sangat baik kepadaku. Ayat berikutnya, wa a'tazilukum, dan aku akan mengasingkan diri darimu, atau aku akan pergi jauh darimu. I'tizal, mengasingkan diri darimu, atau ingin menjauh sehingga tidak bersama lagi. Wa ma tad'una, dan apa-apa yang kamu seru, min dunillah, dari selain Allah. Wa ad'u, dan aku menyeru, Rabbi, Tuhanku. Asa, mudah-mudahan, alla akuna, aku tidak menjadi syaqiyah. Kita baca syaqiyahnya dulu, yaitu merugi atau sia-sia atau sengsara. Bidu'ai, dengan berdoa, Rabbi, kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak menjadi sengsara atau tidak menjadi sia-sia atau tidak menjadi rugi dengan berdoa kepada Tuhanku. Dan aku akan mengasingkan diri darimu dan dari apa-apa yang kamu seru selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan Tuhanku tidak akan menyia-nyiakan aku dalam berdoa kepada Tuhanku. Falamma, maka ketika i'tazalahum, Nabi Ibrahim mengasingkan diri dari mereka, wa ma ya'buduna, dan apa-apa yang mereka sembah, min dunillah, dari selain Allah, wahabna lahu, kami berikan kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, Ishaq, Nabi Ishaq dapat anak, yaitu Nabi Ishaq. Wa Ya'qub, dan dapat cucu, namanya Ya'qub. Wa kullan, dan masing-masing, baik itu Nabi Ishaq ataupun Nabi Ya'qub, ja'alna, kami jadikan, nabiyya, seorang nabi. Ayah tak beriman, tetapi anak cucu beriman dan seorang nabi pula. Wa wahabna, dan kami berikan kepada lahum, kepada mereka, mir rahmatina, sebahagian dari rahmat kami yang luas itu. Wa ja'alna, dan kami jadikan lahum, bagi mereka, lisana sidqin, sebutan yang baik, aliyah, lagi tinggi, sebutan yang baik, yang terpuji, lagi tinggi. Jadi ada yang datang kemudian yang senantiasa menyebut Nabi Ibrahim alaihi salam, juga menyebut Nabi Ishaq dan juga Nabi Ya'qub alaihi salam. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman kepada Allah, termasuk kita pada hari ini. Maka ketika Nabi Ibrahim telah mengasingkan diri dari mereka dan dari apa-apa yang mereka sembah selain Allah, kami berikan kepadanya Ishak dan Ya'qub, dan masing-masing kami jadikan seorang nabi.
dan kami berikan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan sebutan yang baik lagi tinggi bagi mereka. Inilah dia 5 ayat yang kita pelajari, yaitu sambungan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdakwah kepada kaumnya, lebih khusus kepada ayahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah dengan adab, dengan akhlak, yang meskipun Nabi Ibrahim mendapatkan ancaman dari sang ayah, tetapi Nabi Ibrahim tidak membalasnya dengan perilaku yang buruk, tetapi Nabi Ibrahim menghadapi sang ayah itu dengan kesantunan. Meskipun sang ayah itu sampai kepada perkataan mengancam akan membunuh, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tidak membalasnya dengan keburukan. Kemudian apabila sang ayah memintanya untuk meninggalkannya, maka Nabi Ibrahim pun pergi mengasingkan diri dari sang ayah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebahagian dari rahmatnya kepada Nabi Ibrahim, yaitu memberikan anak dan cucu kepada Nabi Ibrahim, yang anak dan cucu itu masing-masing adalah Nabi. Maka Allah ganti ayah tidak beriman atau paman tidak beriman, tetapi Allah ganti dengan anak dan cucu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 5 ayat yang akan kita pelajari insyaallah. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang, dengan harapan kita semakin dekat dengan kandungan ayat sehingga mudah bagi kita untuk menjadikannya sebagai pelajaran atau pedoman. Ayat yang ke-46, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Berkatalah ayah Nabi Ibrahim, bencikah kamu kepada Tuhanku wahai Ibrahim? Mengapa keluar kata bencikah kamu wahai Ibrahim? Karena perkataan Nabi Ibrahim. Apa perkataan Nabi Ibrahim sebelum ini? Wahai ayah, mengapa ayah menyembah patung yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak mendatangkan manfaat apa-apa kepada ayah? Bagi ayah Nabi Ibrahim itu adalah perkataan benci kepada patung yang disembah itu, sehingga menggunakan kata-kata itu. Padahal sebenarnya Nabi Ibrahim mengatakan itu bukan karena kebencian. Nabi Ibrahim mengatakan untuk menerangkan memang itulah hakikat sebenarnya patung. Apakah patung itu mendengar? Tidak. Apakah patung itu melihat? Tidak. Apakah patung itu berkuasa? Tak ada kuasa apa-apa. Tak mungkin bisa membantu. Jadi Nabi Ibrahim sebenarnya menyampaikan apa adanya. Tetapi orang kalau sudah tak suka, nah ini dia, kalau sudah tak suka, apapun yang kita katakan, benar pun yang kita katakan, difahami juga ini kebencian ini. Ujaran kebencian. Nah ini sekarang ini. Padahal yang disampaikan itu adalah kebenaran. Umpamanya kita menyampaikan ayat Al-Quran yang benar ini, kemudian ada orang yang tak suka kepada ayat Al-Quran, maka disangkakannya, mereka akan menyangka bahwasanya kita ini menyampaikan kebencian, mengajarkan kebencian. Padahal yang kita sampaikan adalah ayat-ayat Al-Quran. Itu pandai-pandai ustadz itu saja itu. Kalau pandai-pandai, cobalah kita lihat juga umpamanya tafsir-tafsir para ulama yang terdahulu, apakah berbeda dengan yang kita sampaikan? Nah, jadi biasanya manusia memanglah akan memusuhi apa yang tidak dia ketahui. An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia akan memusuhi apa yang tidak dia ketahui. Nah, orang yang tak tahu kebenaran, kemudian kita sampaikan kebenaran kepadanya, dia akan memusuhi. Nah, tetapi kalau dia mau membuka pikiran, membuka hati, kemudian dia berusaha untuk memahami, maka dia tidak akan menolak kebenaran. Maka tidak akan ada perkataan seperti perkataan yang diucapkan oleh ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Araghibun anta an alihati wahai Ibrahim, ya Ibrahim, apakah kamu benci kepada Tuhanku wahai Ibrahim? Jadi tidak betul itu. Perkataan sang ayah itu adalah
Salah. Karena Nabi Ibrahim mengatakan itu semata-mata adalah dalam rangka menyampaikan kebenaran apa adanya. Nah, jadi perkataan sang ayah itu salah, tidak betul. Karena kata benci ini kan kaitannya dengan hawa nafsu. Mana mungkin seorang nabi dalam berdakwah mengikuti kehendak hawa nafsunya? Tidak. Itu adalah tuntutan imannya. Itu adalah perintah Allah, menyampaikan kebenaran apa adanya. Kemudian ayah Nabi Ibrahim mengancam Nabi Ibrahim, la illam tantahi, sesungguhnya jika kamu tak berhenti wahai Ibrahim, la arjumannak, aku akan merejammu. Tadi sudah kita terangkan makna merejam adalah melempar dengan batu. Ada lagi penjelasan ulama, melempar dengan batu sampai mati. Oh, bermakna ancamannya itu berat sekali. Sepertinya ayah Nabi Ibrahim ini sudah marah, bukan marah biasa lagi, marah besar. Nah, ini istilah pada hari ini, udah marah besar nih, akan kurejam kamu sampai mati. Ini ada di tafsir para ulama. Jika kamu tak berhenti wahai Ibrahim, berhenti dari apa? Berhenti dari mendakwahiku. Atau ada lagi tafsiran para ulama, tidak berhenti dari memburukkan berhala yang kusembah itu. Karena perkataan kamu itu memburukkan berhala, yaitu mengatakan tak mendengarlah, meskipun memang tak mendengar. Nah, tak melihatlah, memang meskipun tak melihat. Nah, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan apa adanya. Nah, tidak diterima oleh sang ayah, sehingga mengancam, kalau kamu tak berhenti dari mengatakan perkataan yang seperti itu wahai Ibrahim, aku akan rejam kamu, aku akan siksa kamu. Wahjurni maliya, dan tinggalkanlah aku dalam rentang waktu yang lama, dan aku akan rejam, bermakna akan menyiksa fisik Nabi Ibrahim. Aku akan rejam kamu, bermakna akan menyiksa fisik Nabi Ibrahim. Dan tinggalkanlah aku dalam waktu yang lama. Ini adalah menyiksa apa? Menyiksa jiwa. Jadi dua ancaman sang ayah itu, yaitu akan menyiksa badan Nabi Ibrahim dan akan menyiksa Nabi Ibrahim. Boleh jadi seorang anak itu kalau sudah tinggalkanlah aku, kata orang tua, badannya itu tak apa-apa, orang tua itu tak ada memukul. Tetapi bagi sang anak, kalau sudah orang tuanya minta, tak, jangan jenguk-jenguk aku lagi, jangan lihat-lihat aku lagi, itu bagi anak itu adalah siksaan. Siksaan ke atas jiwanya. Boleh jadi siksaan ke atas jiwa itu jauh lebih berat berbanding siksaan ke atas badan fisik. Jadi dua bentuk ancaman sang ayah itu, kedua-duanya dipakai oleh sang ayah untuk menekan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim menjadi tunduk, jadi patuh? Oh tidak, karena tidak ada negosiasi kalau berkaitan dengan kebenaran. Apa itu negosiasi itu? Tolak ansur ya? Oh, tak ada tolak ansur berkaitan dengan kebenaran. Sungguh jika kamu tak berhenti wahai Ibrahim, sungguh aku akan merejammu, dan tinggalkanlah aku dalam rentang waktu yang lama. Wahjurni maliya. Bagaimana jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Sudah sampai sedemikian rupa perkataan sang ayah, sampai mengancam dengan kata-kata yang sangat mendukacitakan Nabi Ibrahim dan juga menyakitkan. Nabi Ibrahim menjawab, qala, Nabi Ibrahim berkata, salamun alaika, keselamatan atasmu. Ini jangan fahami Nabi Ibrahim mengucapkan salam kepada ayahnya, enggak ya. Apa sebab? Sebab di dalam Islam tidak boleh seorang muslim mengucapkan salam kepada yang bukan muslim, kepada yang kafir ya. Tak boleh ya. Kalau orang kafir mengucapkan salam, bagaimana kita jawab? Tidak ada kewajiban menjawab salam, karena salam itu adalah antara kaum muslimin, antara orang-orang beriman. Jadi apa makna salamun alaika di sini? Perkataan Nabi Ibrahim mengatakan keselamatan atasmu wahai ayah. Keselamatan di sini maknanya wahai ayah, ayah tak akan mendengarkan perkataan yang buruk dariku, tidak akan mendapatkan perlakuan yang buruk dariku. Aku tidak akan, kalau ayah mengancamku dengan merejamku,
aku tidak akan membalas dengan melukai atau mencelakakan ayah, tidak. Dan juga tidak akan mendapatkan dariku perkataan yang kasar atau perkataan keji yang menghinakan ayah, tidak. Apa yang kusampaikan itu kusampaikan apa adanya. Tapi kalau ayah sensitif, itu urusan ayah lah. Nah, itu kan sensitif ayahnya kan. Kamu ini menghina, mengaibkan sesembahanku, wahai Ibrahim. Sensitif. Sebenarnya Nabi Ibrahim menyampaikan apa adanya. Ini kita ulang berkali-kali ini supaya paham. Karena kadang-kadang cara berpikir atau cara pandang kita dengan cara pandang orang yang benci itu tak sama. Rasanya kita sudah memilih kata yang terbaik rasanya. Bagi orang yang benci kepada kita tak baik juga. Buruk aja, salah aja, ada saja cacat baginya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, keselamatan ke atasmu wahai sang ayah, maknanya kamu selamat dari keburukan yang datang daripada diriku wahai ayah. Aku tidak akan berkata yang buruk kepadamu, aku tidak akan melakukan perbuatan yang buruk kepadamu, bahkan sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan, ini ada kata akan ya, aku akan meminta ampun kepada Allah untukmu wahai ayah. Mungkin diantara kita pernah dengar umat Islam itu dilarang meminta ampun kepada Allah untuk non muslim, untuk orang kafir, nggak boleh. Umpamanya seorang anak masuk Islam, ayah ibunya masih kafir, maka si anak itu tidak boleh, ya Allah ampunilah ayah ibuku, tak boleh. Yang boleh itu adalah, ya Allah berikanlah hidayah kepada ayah ibuku. Lalu di sini Nabi Ibrahim mengatakan, aku akan meminta ampun kepada Allah untukmu wahai ayah. Bermakna salah kan Nabi Ibrahim dalam berkata itu? Ya, itu adalah kesalahan Nabi Ibrahim dan dibetulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, mengapa Nabi Ibrahim sampai kepada meminta ampun kepada Allah untuk ayahnya? Karena begitu sayangnya kepada sang ayah. Jadi Nabi Ibrahim tidaklah benci kepada ayahnya, tidak. Yang dibenci oleh Nabi Ibrahim itu kekufuran, kemusyrikan yang dilakukan oleh sang ayah, tetapi tidak benci kepada sang ayah itu sebagai seorang ayah, tidak. Dan tak boleh anak itu membenci ayahnya, tak boleh, meskipun ayahnya kafir, tak boleh. Kalau ayah itu masih belum memeluk Islam, kemudian ayah itu menyembah berhala, yang kita tak sukai itu adalah kepercayaannya, perbuatannya menyembah berhala, bukan ayah itu. Jadi ayah itu tetap disantuni, mesti juga diperlakukan dengan baik, ya, dengan akhlak mulia. Ya. Sa'astaghfiru laka rabbi, ini telah diterangkan di surah At-Taubah rasanya dulu. Wa makana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu. Tidaklah mohon ampun Nabi Ibrahim itu kepada ayahnya mohon ampun begitu saja, enggak. Sebenarnya itu adalah karena Nabi Ibrahim berjanji, karena sayangnya kepada ayah, aku akan minta ampun kepada Allah untukmu wahai ayah. Dan apakah Nabi Ibrahim meminta ampun kepada Allah? Ya, karena pada waktu Nabi Ibrahim tidak mengetahui ada larangan. Tetapi setelah sampai masanya, Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah untuk tidak meminta ampun lagi kepada Allah bagi ayahnya. Ini kita dapatkan juga di surah Al-Mumtahanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka nalin nabiyyi qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sesungguhnya bagimu pada diri Nabi Ibrahim itu ada contoh teladan yang baik. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim juga menjadi contoh dan teladan bagi kita. Idz qalu, ketika mereka berkata, Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya berkata, liqaumihim, kepada kaum mereka, inna bura'a minkum, sesungguhnya kami berlepas diri darimu.
Jadi menerangkan atau menyampaikan sikap yang tegas terhadap orang-orang kafir itu berkaitan dengan kepercayaan mesti. Jangan samar, jangan kabur, jangan setengah-setengah. Saya ini beriman mentauhidkan Allah. Saya tidak akan memperakui yang bertentangan dengan keimanan saya dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas, itu namanya berlepas diri. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengetahui bahwasanya sang ayah itu memang tidak akan beriman sampai matinya, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, maka Nabi Ibrahim tidak lagi meminta ampun kepada Allah, berhenti dari meminta ampun kepada Allah. Karena tidak sepatutnya, maka nalin nabiyyi, tak sepatutnya bagi seorang nabi, walladzina amanu, dan juga orang-orang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk minta ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Jadi boleh kita minta ampun untuk orang-orang musyrik? Tak boleh. Tapi kalau berdoa supaya mereka diberi hidayah, boleh. Berdoalah. Apa sebab? Sebab apa gunanya minta ampun kepada Allah? Karena mereka itu adalah orang-orang musyrik yang tak akan mungkin diampuni oleh Allah. Karena yang layak untuk diberi ampunan itu adalah orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang melakukan dosa besar, kemudian mati dalam keadaan melakukan dosa besar, maka tempat mereka adalah di neraka kekal selama-lamanya. Apa maknanya minta ampun itu? Tak ada maknanya. Maka dilarang kita untuk meminta ampun. Jadi hendaklah tetap senantiasa bersikap sopan, yaitu menyantuni orang tua meskipun tidak satu kepercayaan dengan kita. Ini contohnya Nabi Ibrahim sampai kepada berjanji untuk meminta ampun kepada Allah untuk ayahnya, bagi ayahnya. Tetapi Allah menetapkan bahwasanya meminta ampun bagi orang-orang musyrik adalah tidak dibolehkan atau dilarang. Innahu kana bi hafiyya, sesungguhnya Allah amatlah sangat baik kepadaku. Nabi Ibrahim di dalam penyampaiannya kepada ayahnya itu sebenarnya berkeinginan membujuk ayahnya. Wahai ayah, aku ini adalah orang yang banyak diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku berjanji memohon ampun kepada Allah untuk ayah apabila ayah mau beriman mengikuti kepercayaanku. Tetapi sampai akhirnya sang ayah tidak beriman sampai meninggal dunia. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya wa a'tazilukum. Ini masih perkataan Nabi Ibrahim, yaitu keselamatan atasmu wahai ayah, aku akan meminta ampun kepada Allah untukmu. Dan yang ketiga ini perkataan Nabi Ibrahim, aku akan meninggalkan ayah, aku akan pergi jauh, akan mengasingkan diri dan tidak lagi bersama dengan ayah. Wa ma tad'una min dunillah, dan apa-apa yang ayah seru dan kamu seru, juga termasuk kepada kaum yang sekepercayaan dengan sang ayah, apa-apa yang kamu seru selain dari Allah, aku tinggalkan semua itu, aku akan pergi ke tempat lain. Wa ad'u rabbi, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Ada di antara ulama tafsir menjelaskan makna ad'u di sini beribadah, a'bud, dan aku akan beribadah kepada Tuhanku, akan sungguh-sungguh aku beribadah, aku akan habiskan waktuku untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhanku. Kemudian Nabi Ibrahim menerangkan, ini di hadapan ayah, didengar oleh ayah. Asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya, dan mudah-mudahan aku tidak akan menjadi orang yang kecewa di dalam berdoa kepada Tuhanku. Maknanya mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan doaku, permintaanku, sehingga aku tidak kecewa. Alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya. Ini penyampaian kepada sang ayah, kepada kaum. Kemudian ayat berikutnya menerangkan memang Nabi Ibrahim mengasingkan diri, menjauhkan diri dari ayah, dari kaum, kemudian dari yang disembah, dari patung-patung, dari berhala. Jadi Nabi Ibrahim mencari tempat, kemudian berada sepenuhnya di tempat itu dengan ibadah yang khusyuk kepada Allah. Ada yang menyebutkannya tempat itu adalah Baitul Maqdis, yang sebelumnya adalah di Babilonia. Kemudian Nabi Ibrahim pergi ke Baitul Maqdis, kemudian beribadah dengan sungguh-sungguh. Falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillah, maka ketika Nabi Ibrahim mengasingkan diri dan dari apa-apa yang disembah selain Allah, wahabna lahu, dan kami berikan kepadanya. Apa yang diberikan kepada Nabi Ibrahim? Anak, yaitu Ishak dan Yakub. Tidak disebut di sini Nabi Ismail. Nah, semestinya kan Nabi Ismail sudah lahir sebelum ini, kan? Sebelum Ishak kan sudah ada Nabi Ismail. Semestinya wahabna lahu Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub. Tapi Ismail tak disebut. Yang disebut adalah Ishak wa Yaqub, untuk menerangkan pemberian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim itu adalah pemberian yang istimewa, yang semestinya Nabi Ibrahim tidak memiliki sebab untuk mendapatkannya. Apa sebab? Sebab Nabi Ibrahim sudah tua, dan Siti Sarah pun sebenarnya tidak bisa melahirkan karena sudah tua juga. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya Siti Sarah itu keadaannya mandul, tak bisa melahirkan. Tetapi karena ibadah Nabi Ibrahim yang sungguh-sungguh, yang khusyuk dalam mendekatkan diri kepada Allah, meskipun Nabi Ibrahim tidak memiliki sebab untuk mendapatkan anak, Allah berikan juga melalui jalan hibah. Maka digunakan kata wahabna hibah. Apa makna hibah itu? Pemberian yang sebenarnya orang yang diberi itu tak punya hak untuk mendapatkan pemberian tersebut. Umpamanya, apabila ada orang tua yang punya anak, kemudian orang tua itu meninggal dunia, maka dia meninggalkan harta warisan. Anaknya itu berhak tidak untuk mendapatkan harta warisan? Berhak, karena anak-anaknya, anak kandung. Tapi kalau anak itu anak angkat, ada hak tidak untuk mendapatkan warisan? Nah, tetapi bolehkah anak angkat itu mendapatkan warisan, mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya itu? Boleh, kalau orang tua angkatnya itu memberikan pemberian dengan jalur hibah. Dari jalan hibah, umpamanya kata orang tua angkat ini sekian dari hartaku ini aku hibahkan untuk anak angkatku. Boleh? Boleh. Padahal sebenarnya anak angkat itu tak berhak untuk mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh ayah angkatnya itu. Tetapi karena sang ayah sudah menghibahkan, maka dia dapat. Sebenarnya Nabi Ibrahim tak berhak untuk mendapatkan anak dari Siti Sarah, karena Nabi Ibrahim sudah tua, Siti Sarah pun keadaannya sedemikian rupa. Tetapi dapat juga karena Allah memberi anak kepada Nabi Ibrahim bersama dengan istrinya Siti Sarah itu melalui jalan hibah. Jadi kalau melalui jalan hibah tanpa sebab pun dapat. Maka kita minta hibah. Selalu kita berdoa, Rabbana hablana, minta hab itu wahaba, yahabu. Wahab, Allah yang maha pemberi. Meskipun kita tak layak sebenarnya, karena kalau lihat keadaan kita ini tak layak kita dapat rahmat. Banyak dosa, bertobat tak ada, umpamanya. Kemudian terus juga melakukan kemaksiatan. Kira-kira kita layak tak mendapat rahmat dari Allah? Tidak, layaknya dapat siksaan.
Tapi karena Allah memberi hibah kepada kita, akhirnya badan tetap sehat, rezeki bertambah, kemudian aib kita ditutup. Nah, semestinya terketuklah hati untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi, Al-Wahhab. Wahabna, dan kami berikan kepadanya melalui jalur khusus, yaitu pemberian yang istimewa, yaitu anak yang bernama Ishaq. Wa Yaqub, dan kami berikan bukan hanya anak, cucu pula. Kita senang dapat anak? Senang. Senang dapat cucu? Oh, lebih senang. Ini yang punya pengalaman punya cucu lah. Nah, kalau tidak nanti cobalah. Nah, sayang kepada anak, rupanya lebih sayang pula lagi kepada cucu. Nah, Nabi Ibrahim mendapatkan pemberian yang istimewa, dapat anak-anak Nabi, dapat cucu-cucu juga Nabi. Ujung ayat, wa kullan ja'alna nabiyya, dan masing-masing yaitu Ishak ataupun juga Yakub, nabiyya, ja'alna nabiyya, kami jadikan ia sebagai nabi. Allah. Anak kita dapat gelar doktor pun senang kita kan? Tapi gelar nabi itu lebih istimewa lagi dari gelar doktor. Kalau anak kita dapat gelar keilmuan saja kita senang, apalagi dapat gelar yang agung dari sisi keagamaan, ya. Ini dari sisi kerohanian, yaitu seorang nabi dipilih oleh manusia jadi gubernur. Anak jadi gubernur, senang kita kan? Nah, lebih senang lagi kalau anak jadi nabi. Apa sebab? Gubernur itu adalah manusia yang dipilih oleh manusia. Tapi kalau nabi itu adalah manusia yang dipilih oleh Allah. Mana yang lebih baik? Yang dipilih oleh manusia atau yang dipilih oleh Allah? Nah, yang dipilih oleh Allah pasti tepat. Yang dipilih oleh manusia belum tentu lagi tepat. Setelah setahun, 2 tahun, rupanya tidak seperti yang kita inginkan rupanya. Maka kita jadi kecewa. Allah, menyesal saya milih dia. Karena pilihan manusia boleh jadi salah, tapi kalau Allah yang memilih pasti tepatnya. Maka senanglah Nabi Ibrahim. Sedih karena ayah tidak mendapatkan hidayah. Tetapi Nabi Ibrahim menjadi gembira. Allah ganti kesedihannya itu dengan kegembiraan, yaitu mendapat anak dan cucu seorang nabi. Jadi dapat pelajaran di sini, yaitu apabila sesuatu itu kita tinggalkan karena Allah, mungkin kita tak dapatkan karena kita tinggalkan, tetapi Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tapi dengan catatan ya, karena Allah. Itu dia, karena Allah. Maka jangan sedih. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Saya tinggalkan kerja di bank konvensional itu, Ustaz. Sekarang ini saya tak ada pekerjaan. Dulu saya dapat gaji banyak sekali setiap bulan. Saya dapat fasilitas, dapat bonus, dapat insentif. Saya bisa ke sana kemari. Tapi sekarang ini setelah saya tinggalkan, maka saya tak ada pekerjaan. Bapak tinggalkan karena Allah? Ya, saya tinggalkan pekerjaan itu karena Allah, karena pekerjaan itu riba yang dibenci oleh Allah. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tapi sampai sekarang udah 5 tahun, Ustaz. Itulah Bapak tak sabar. Sabarlah. Karena orang beriman itu apabila mau beriman pasti akan diuji. Maka luluslah dalam ujian, nanti reward, penghargaan akan didapatkan. Maka insya Allah Allah akan ganti. Ini dia kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa wahabna lahum min rahmatina, dan kami berikan kepada mereka siapa? Bukan hanya kepada Nabi Ibrahim, lahum kepada anak, kepada cucu, kepada keluarga besar, min rahmatina, sebahagian dari rahmat kami, wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya, dan kami jadikan mereka sebagai orang-orang yang disebut dengan sebutan yang baik lagi tinggi sampai akhir zaman. Sehingga pada hari ini
Nama Nabi Ibrahim, nama Nabi Ishak, nama Nabi Yakub dan anak keturunannya itu adalah disebut dengan sebutan yang baik. Manusia semua memuji Nabi Ibrahim. Bahkan dikatakan dalam tafsir, apapun agama yang dianut oleh seseorang, entah agama Yahudi kayak yang dianut orang Yahudi, atau agama Nasrani kayak yang dianut, ataupun juga agama Islam, tidak ada yang mengkeji Nabi Ibrahim, tak ada. Orang Yahudi memuliakan Nabi Ibrahim, orang Nasrani juga memuliakan Nabi Ibrahim. Kita umat Islam lebih memuliakan Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim adalah bapak para nabi dan juga moyang Nabi Muhammad SAW, sebagaimana juga moyang dari Bani Israel. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, disebabkan karena inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat penyantun, sangat beradab, sangat berakhlak mulia. Maka mudah-mudahan insyaAllah kita dapat mencontoh kepribadian beliau, khususnya di dalam berdakwah. Meskipun kita diuji dengan ujian-ujian yang memancing kemarahan kita, maka mudah-mudahan insyaAllah kita akan tetap terus berlaku lemah lembut, berlaku hikmah dan bijaksana dalam berdakwah, sehingga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak seperti yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Berkaitan dengan hidayah, itu bukan urusan kita, itu adalah kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa diberikannya. Umpamanya juga Nabi Muhammad SAW berharap sekali paman beliau itu untuk mendapatkan hidayah, yaitu Abu Talib. Tetapi sampai meninggal dunia, Abu Talib tidak memeluk Islam, tidak beragama Islam. Maka Nabi Muhammad tidak mendoakan Abu Talib, meminta ampun kepada Allah supaya Abu Talib terhapus dari, supaya dosa-dosanya dihapuskan. Tidak. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, berharap mudah-mudahan pamannya itu mendapat hidayah. Maka kita berdoa untuk orang-orang yang kafir atau musyrik. Doa kita itu adalah memohon hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada mereka itu. Dan apabila mereka mendapat hidayah, mereka beriman, kemudian mereka beribadah, melakukan ketaatan, kemudian mereka melakukan kesalahan, ketika itu barulah kita boleh meminta ampun kepada Allah, meminta ampun kepada Allah untuk kita, untuk orang-orang beriman, yaitu seperti doa kita, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami dalam beriman kepadamu. Jadi kita boleh memohon ampun kepada Allah untuk saudara kita, tapi saudara kita yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.